Hai, selamat siang. Selamat siang. Selamat berjumpa dengan Mana Resto Salatiga. Selamat berjumpa di acara kita hari ini, Mana Bermakna. Siang hari ini, Mana Resto Salatiga ingin berbagi sedikit tips buat kalian semua, dan saya berharap Resto dapat memberi makna, dapat memberikan manfaat buat kalian semua. Ya, untuk siang hari ini topik kita tentang tips menghias kue. Dan sebelum kita memulainya, saya ingin memperkenalkan beberapa alat yang kita butuhkan dan juga bahan yang kita nanti akan pakai. Ya, untuk menghias kue tart atau menghias cupcake, kita bisa menggunakan beberapa alat yang namanya spade. Ya, spade atau squid orang bilang gitu. Nah, ada macam-macam. Ada yang bentuknya seperti ini. Seperti bintang gini. Nanti gunanya apa? Kita akan coba praktekkan dan coba untuk membuat, untuk kita aplikasikan dengan buttercream ya. Kemudian ada juga yang ini. Ini nanti gunanya untuk membuat bunga mawar khususnya. Ada besar atau kecil. Lalu ini juga ada yang besar lagi. Oh, ada juga yang bentuknya lubang kecil gini. Ini bisa digunakan untuk membuat tulisan. Ada beberapa ukuran, ada juga yang lebih besar lagi. Ya. Kalau yang ini nanti buat anyaman. Ada besar atau kecil juga. Terus ada juga satu lagi ini spade untuk daun. Ya. Terus yang ini namanya paku payung. Untuk membuat nanti kita membuat mawar di atas spade, di atas paku payung ini. Nah, sebenarnya spade itu macam-macam. Kalau yang bermerek, mereknya namanya Wilton kayak gini nih. Harganya bisa satuan sekitar 20 sampai 30 ribu, dan ada nomor-nomornya untuk ukuran dan jenis spade-nya. Saya hanya punya satu kebetulan yang ini untuk yang membuat rumput. Kalau yang lainnya kalian bisa beli murah satu paket seperti gini di toko bahan kue. Udah dapat macam-macam ya, macam-macam jenisnya. Bisa dicoba sendiri nanti jadinya seperti apa yang kayak gini nih. Ya, itu tentang spade. Lalu bahan lain yang kita gunakan nanti ada plastik segitiga. Ya, plastik segitiga untuk kita memasang spade-nya sama buttercream. Dan saya sudah siapkan buttercream warna-warni. Nanti kita akan coba. Kali ini siang ini kita hanya belajar dasar-dasar dulu ya. Penggunaan setiap masing-masing spade ini, pemakaiannya seperti apa, terus nanti hasilnya seperti apa. Itu tergantung dari tangan kita sebenarnya. Jadi tekanan tangan kita ketika memegang buttercream semakin kuat, dia akan hasilnya akan semakin besar. Tapi ketika kita menekannya hanya perlahan, keluarnya juga akan kecil atau tidak akan terjadi besar. Nah, kita coba aja ya, kita mulai yang pertama dulu. Siapkan plastik segitiga, potong ujungnya jangan terlalu besar juga. Kita mulai dulu yang paling mudah, yang spade bintang, yang kayak gini. Bintangnya bisa macam-macam ya, bisa milih. Kita pakai yang warna kuning dulu. Potong ujungnya juga, masukkan ke dalam spade, masukkan dalam plastik segitiga seperti ini. Ya, kenapa saya tadi bilang lubangnya ini jangan besar-besar, karena spade ini kan macam-macam ukurannya.
ada yang besar, ada yang kecil. Kalau kita sudah terlanjur motong ujungnya terlalu besar, kalau pas dapat yang spet kecil, dia akan lepas dari plastik segitiga. Oke, itu kita mulai ya. Kita sebentar dulu. Saya pakai ini. Kita mulai yang dari yang paling mudah dan hampir semua orang pasti bisa. Posisi ini buttercream tegak lurus ke atas. Tekan aja sambil terus diangkat ke atas ya, seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, tekanan tangan kita ini sangat berpengaruh dengan hasil yang kita buat. Ini tekanan tadi yang pertama tadi saya buat tidak terlalu kuat. Saya mau tunjukkan tekanan yang kuat dari tangan ya. Nah, jadinya besar. Tekanan yang kuat menghasilkan hasil yang besar bintangnya. Tapi kalau tekanannya pelan, kecil, tekanannya kecil. Nah, tergantung tangan kita jadinya. Jadi tergantung kita mau hiasnya itu besar-besar bintangnya atau kecil-kecil, itu tergantung dari tekanan tangan kita. Ini yang paling gampang banget dan hampir semua pasti bisa mengerjakan ini. Terus kita lanjut ke model berikutnya. Yang tadi bintang. Model berikutnya seperti ini. Jadi melengkung, tarik ke atas, turun. Nah, model yang kedua. Model yang ketiga kita bisa juga dengan spet yang sama buat ini. Jadi tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik lagi, tekan, tarik, tekan, tarik. Gimana? Ya, jadi bisa dengan macam-macam. Terus model yang lain lagi, coba kita pakai spet bintang lainnya ya, supaya kita bisa tahu hasilnya seperti apa. Ini ada yang lebih runcing lagi dari yang ini, jadi ini agak beda. Ini lebih runcing, lebih rapat juga jarak-jaraknya. Kita pakai yang ini. Caranya juga sama seperti tadi, kita coba lagi ulang ya. Tekanan kecil. Nah, ini lebih kecil-kecil, lebih berjarak. Terus kalau ini tekanannya besar seperti ini hasilnya. Nah. Oke, kita coba lagi yang sama seperti ini. Kalau dengan spet yang ini ya. Ini juga bisa kita buat model seperti ini. Bolak-balik. Gimana? Mudah bukan? Sebenarnya mudah sih, asal kita ini sering melatih tangan kita untuk menggerakkan tangan kita nih ke kanan ke kiri, terus tekanannya di buttercream ini kuat sama lemahnya. Terus ada lagi yang ini juga mudah, bisa seperti ini juga dengan spet yang sama. Oke, itu dengan spet yang bintang. Oke, kita coba lagi dengan spet yang lain. Sekarang kita mau dengan spet yang anyaman. Nah, ini
setting hasilnya. Oh ya, jangan lupa kalau kalian mengisi buttercream, jangan lupa untuk ikat. Kalau kalian lupa ngikat, nanti waktu kita nekan buttercream ini waktu pakai, dia bisa keluar juga dari sebelah atas dan itu akan membuat kotor tangan kita. Nah, kalau ini hasilnya seperti ini. Lurus dulu ya, kita lihat. Seperti ini. Nah, kita sekarang mau coba bikin anyamannya. Oh ya, ini juga bisa buat gini, bergelombang kayak gitu. Bisa buat kayak gitu. Yang spek bintang tadi kita juga bisa ini ya. Coba, saya lupa tadi. Saya mau tunjukin dulu. Bisa dibuat zigzag juga. Nih, kalau tadi zigzag yang pakai anyaman, ini zigzag pakai ini juga bisa. Tuh, hasilnya seperti itu. Ya, seperti di renda. Oke, kita lanjut yang anyaman ya. Coba saya pindah dulu, ini penuh. Kalau yang anyaman, caranya gini. Terus, tutup ya. Sorry. Kasih jarak supaya ini yang satunya bisa nyambung seperti anyaman kayak ini. Selang-seling. Lurus lagi, buat yang lurus lagi. Nah, gimana? Gampang kan? Gampang kan? Hasilnya seperti ini. Jadi biasanya untuk anyaman ini pemakainya di samping kue. Jadi seperti keranjang gitu. Jadi kalau misalkan mau bikin keranjang, kita bisa pakai jenis spet yang ini untuk membuat anyaman. Ya, jelas ya. Ini untuk spet yang bentuknya tadi seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang dengan spek yang bentuk daun. Nah, kalau bentuk daun, bentuknya kayak ini. Dia kan ya ada cabang-cabang di kiri kanan, terus ini juga ada itu apa namanya, bentuk potongannya sedikit gitu di speknya. Kita akan coba pakai. Sama, nanti gerakan tangan kita akan menentukan hasil dari buttercream yang kita akan pakai nanti. Kita coba yang simpel dulu. Ini ya, saling tekan seperti ini. Tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik, tekan. Ini bentuk daun yang pertama. Yang kedua, ini kita sampai maju mundur gini. Nah, sama maju mundur. Jadi sama kita gerakin zigzag gitu ya. Nah, hasilnya beda ya, dari satu spet saja. Terus kita coba lagi. Yang ketiga modelnya panjang, tarik panjang, tarik panjang. Ada satu model lagi. Nah, ini bisa cukup. Kombinasi dari yang kretek ini sama yang ini. Nah, gampang.
gampang ya. Jadi semua tergantung dari kita sendiri, dari tangan kita yang menggerakkan spet dan waterguard ini mau digerakin kemana. Sebenarnya tidak ada pakemnya seperti apa, tapi kalian bisa coba sendiri untuk menemukan model-model atau hasil yang berbeda-beda. Nah, itu tergantung kita. Terus kita coba ini yang daun sudah. Nah, ini saya mau tunjukin yang tadi spek pakai merek Wilton nomor 233. Ini untuk membuat rumput. Jadi kalau biasanya ada hiasan-hiasan menghias, itu ada yang pakai kecil-kecil gitu, bisa nggak ya? Pakai apa gitu? Bukan pakai yang ini, pakainya kecil-kecil ini juga bisa, tapi akan lama kalau kita butuh banyak. Jadi pakainya yang ini, lubang-lubangnya lebih banyak. Oke, ini sama pemakaiannya harus tegak lurus. Kalau yang tadi beberapa kita pegangnya nyamping ya, menyudut. Bisa sih hasil kalau tegak lurus, tapi hasilnya pasti beda. Ini yang rumput. Tekan, lalu tarik ke atas. Tekan, tarik ke atas. Tekan, tarik ke atas. Tekan, tarik ke atas. Nah, itu hasilnya rumput. Ya, untuk selanjutnya saya ingin coba membuat mawar dengan spet yang untuk mawar. Ini untuk membuat kelopak bunga mawarnya. Siapin dulu spetnya. Kita mau pakai warna pink. Kita siapin dulu ini ya, seperti pakai ini, pakai kertas ini supaya nanti gampang ngambilnya. Oke. Pertama buat ininya dulu, yang pertama buat dasar. Ini nanti buat kita tutup ya. Terus posisinya ini, posisi spetnya seperti ini. Kita tutup dulu yang buat dasarnya. Nah, sudah ketutup ya. Terus kita mulai buat kelopaknya satu persatu. Jadi gerakannya naik turun gitu. Mulainya dari tengah kelopak yang pertama dibuat. Ya, seperti itu. Besarnya tergantung kita mau pakai bunganya besar seberapa. Nah, tergantung. Kalau mau besar berarti semakin banyak kelopak-kelopak yang kita buat. Seperti ini. Ya, kita mau buat kecil aja. Nah, kalau sudah jadi, ambil. Taruh. Saya biasanya kalau buat mawar ini, saya taruh di lemari es supaya bunganya beku. Jadi ketika mau dipasang di roti tart, dia nggak akan rusak gitu. Jadi masih kaku ya, kaku dan beku, dan terus ketika mindahin di roti tart masih bentuknya tetap utuh, nggak rusak. Terus juga perhatiin buttercreamnya jangan terlalu lembek kalau membuat mawar, karena kalau lembek dia nggak akan kokoh seperti ini, dia gampang jatuh krimnya dan nggak bisa berdiri dan cenderung akan cepat jatuh. Ini kelopak-kelopaknya gitu. Coba lagi ya. Sekarang coba yang ini tadi speknya yang kecil, mawar tapi kecil. Saya mau tunjukin yang spek mawarnya besar.
Nah kalau spatnya mawar besar, jadi kalau spatnya ini besar, lubang yang kita pakai untuk buttercream ini juga harus besar. Kalau lubangnya kecil, dia keluar dari spatnya tidak maksimal, nggak bisa bagus. Kita potong lagi. Nah ini kan nggak bisa nih, tapi waktu ngasih lubang ini terlalu kecil, spatnya besar nggak bisa masuk, jadi dipotong. Ini ya, kita mau lagi ya dari awal. Masih ingat kan, buat dasarnya dulu. Kita lagi tutup ininya dulu. Ingat, mulai dari setengah kelopak yang awal, naik turun, naik turun, naik turun, seperti ini. Oke, mawar yang kedua udah jadi. Taruh ya, hati-hati naruhnya supaya nggak rusak. Yang besar, yang kecil. Oke, sekarang yang belum kita coba adalah membuat tulisan. Pakai yang lubangnya kecil ini. Tergantung mau yang besar atau yang kecil, tergantung kita. Maksud saya, kalau rotinya besar, tulisannya ikutnya yang besar. Tapi kalau yang rotinya kecil, tulisannya kecil, kita pakai yang kecil seperti ini. Jadi menyesuaikan, ya. Kita coba yang ini aja dulu. Ini warna oranye. Oh ya, siapin tisu juga ya buat mengelap ini, supaya plastiknya yang kita pegang nggak kotor, nggak berminyak. Kalau berminyak, tangan kita juga berminyak. Nanti kita kalau membuat juga nggak bisa nyaman. Gitu. Oke, ini potong juga. Masukin ke spet. Ini yang buat tulisan. Jadi kalau misalkan ini bisa deh seperti ini. Nah, buat tulisan gitu ya. Oke, coba saya mau pindahkan ke sini. Karena tempatnya udah penuh. Nah, ini kita mau buat tulisan sini. Tulisannya mana? Terus kalau yang kecil itu tadi untuk yang panjang. Yang kecil kita coba juga. Jadi sama seperti kayak kita menulis pakai pulpen, tapi ini kita pakai medianya buttercream. Jadi nanti bisa belajar juga tulisan bentuknya seperti apa. Jadi ya speknya lubangnya kecil. Oh ya, terus yang ini juga bisa dipakai untuk membuat misalkan kita mau bikin hiasan. Jadi misalkan kayak batik. Pakai speknya kecil. Gitu.
Terus kalau yang besar yang ini bisa dibuat untuk dot, buat titik-titik gitu ya. Sama tekanan juga pengaruh ke hasil. Jadi semakin kita nggak kasih tekanan banyak, keluarnya kecil-kecil. Tapi kalau kita kuat, nah keluarnya besar. Lubangnya walaupun spek yang sama, jadi keluarnya bisa macam-macam. Gitu. Ya. Terus kalau mau coba yang ini kembali ke spek yang kerang. Saya tadi kelewatan, mau coba juga spek yang kerang. Tadi bintang, yang kerang kelewatan yang tadi. Hampir sama sebenarnya seperti yang punyanya bintang yang ini. Tapi kalau yang kerang lebih geriginya lebih kecil ya. Hasilnya kayak gini. Nah, ini kalau yang gak lurus pemakaiannya. Tapi kalau posisinya miring, nah ini lebih kelihatan kerangnya kalau ini. Ya, jadi seperti ini nih. Jadi pemakaian tegak lurus. Ini yang kalau miring hasilnya kayak gini. Penekanan juga sama. Penekanan ingat besar kecilnya hasil yang kita mau tergantung dari tekanan di tangan kita. Ya. Saya ulang lagi ya. Ini kalau besar, tekanan besar. Ini tekanan kecil. Dari kita belajar siang hari ini cukup jelas ya. Sekali lagi jangan pernah takut untuk mencoba. Gak ada yang menilai salah atau benar. Dan dari berbagai macam spek yang ada, kita bisa bervariasi, bisa berkreatif, bisa juga mencoba bermacam-macam model atau bentukan-bentukan. Itu tergantung dari kita. Yang penting kita mau belajar dan kita pasti bisa. Oke, tadi yang saya mau lanjutin sebentar. Jadi kalau misalkan ini ya tadi sudah beku, bunga mawar tadi sudah beku, dari lemari es kita ambil. Terus ngambilnya pakai apa? Bisa pakai pisau, bisa juga pakai gunting. Sini pakai gunting. Nah, caranya gimana? Sebenarnya ada gunting yang khusus untuk ambil bunga yang dari ini ya, dari mawar ini. Tapi saya pakai ini aja. Saya taruh di sini. Kita bagi daunnya tadi. Daunnya. Ini kalau caranya guys. Oke. Gampang kan? Ya, jadi ini untuk hari ini. Ya. Yang ini saya bagian untuk hari ini. Dasar-dasarnya dulu. Dasar-dasar penggunaan spek, terus hasilnya seperti apa. Kalian di rumah bisa coba. Nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi.
kalau kalian mau ikut coba-coba lagi, saya mau kasih tip yang lain. Kalian sudah mungkin bisa siapkan dulu buttercream sama spek-speknya kalau mau sekalian coba. Jadi bisa sekalian praktek gitu ya. Ya, terima kasih buat yang sudah join di Mana Resto Salatiga siang hari ini. Saya berharap bisa bermakna buat semua, dapat berguna, dan kalian bisa praktek menghias kue sendiri. Kalau perlu kue ulang tahunnya bisa dibuat sendiri. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Coba dengan praktek hari ini. Bisa juga nanti di episode berikutnya saya akan bagikan lagi tips yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih.